Kenapa Oh, kok jadi korupsi ini bisa bikin kemana-mana harga ya, Pak ya? barang mahal? Mhm, Kita mhm, kalau udah cerita impor, ada kuotanya, udah mhm. pasti tuh. Pikiran orang pasti kuotanya beli. Ya, gitu. Oh, Dengan raja komoditas, kuota ditaruh, silakan lu berebut sana masuk. oke. Digital ya. Iya. Jadi kalau bilang korupsi ada urusannya nggak bikin barang mahal? Ada banget. Kalau barang impor, gula, rafinasi diimpor. Iya. Nah, jadi maksudnya yang kita bikin bahwa orang dagang untung pasti. Kita ngimpor, ya kalau belum swasembada ya belum juga kan. Nggak mungkin juga kita berhenti suruh orang jangan masak pakai bawang putih. Tapi kita bilang, lu boleh ngimpor, boleh jual, boleh dapat untung, tapi orang harus terbuka. Siapa aja harus punya kesempatan ngimpor yang sama. Oke. Nah, itu dibikin platform digital. Yang paling enak dibuka aja kan. Ini Iya, 600 iya, ribu, iya, udah iya, ya. Oke, iya. sekarang masukin siapa yang mau ngimpor. Syaratnya ABCD misalnya ya. Iya. Udah 600 ribu, udah. Iya. Lu nggak usah ngeluarin duit apa-apa. Lu punya Oke. jatah 10 ribu impor bulan Januari. Nggak usah pakai izin impor, lu mohon rekomendasi, nggak usah. Pak, di neraca komoditas gue udah ditetepin Januari 10 ribu. Lu PT apa namanya? PTA. Dicek ke bea cukai, udah ada. Oke. Ngimpornya cepet, nggak ada repot-repotnya, dan lu nggak perlu lagi top up pakai ininya, Ada swapnya. gap itunya, Pak ya? Oh. Terbuka. Nah, Kementerian Pertanian nggak perlu lagi ngasih rekomendasi impor. Kementerian Perdagangan nggak perlu lagi ngasih persetujuan impor. Uang udah ditetepin di bulan Oktober tahun lalu. Lu dapat 10 ribu. Udah, lu nggak ada alasan lagi untuk jual lebih mahal lagi. Oke. Karena kan biayanya cuma untung, transport, cuma gitu aja. Iya, iya. Nah itu kira-kira Oh. kenapa kok jadi korupsi ini bisa bikin Kemana-mana harga ya, Pak ya? barang mahal. Kita kalau udah cerita impor, ada kuotanya, udah pasti tuh. Pikiran orang pasti kuotanya beli. Ya, gitu. Oh. Dengan raja komoditas, kuota ditaruh, silakan lu berebut sana masuk. Digital ya. Iya, iya. Sekali ditetepin, bulan ini si ini boleh ngimpor sekian, kan harus diatur ya. Iya. Kuota. Sekali ditetepin, lu nggak perlu rekomendasi, nggak perlu izin impor, jalan langsung. Lu nggak perlu Kementerian Pertanian, nggak perlu Kementerian Perdagangan. Jadi akhirnya tidak banyak lembaga yang overlap Nggak banyak. kepentingan di Itu situ gua ya, Pak? demennya digital loh. Oh, nah itu tuh kerjaan Stranas PK, Pak? Bikin Stranas sistem-sistem digital itu? ya, Menko Ekonomi, Pertanian, Perdagangan. Datanya kan dari BPS. BPS suruh masukin data. Asosiasi pengimpor, duduk lu sini, masuk. Gitu kan? Sampai Kumham, ini perusahaan bener apa enggak, izinnya ada, begitu, itu Kementerian Keuangan. Semua kita dudukin. Lantas Kementerian Keuangan datang. Gua bikin platform digitalnya. Yaudah, bikin deh. Gitu. Oh. Jadi awalnya, siapa juga yang rela rezekinya dipotong kan? Nggak mau Baru nyetor saya mau data. nanya, Pak. Nggak mau nyetor data. Kalau yang itu Oh gitu, bener. Pak. Iya, iya. Alasannya hahu. Udah kita bilang, udah lu cuma dua pilihan deh gitu kan. Ini ada kasusnya sekarang di KPK nih. Gitu kan. Lu bikin panjang-panjang, lu bikin pendek-pendek lu. Oke. Akhirnya dikasih juga. Oh. Udah, kita harapin ya udah terbuka, udah terserah aja. Iya. Tapi memang pencegahan korupsi ini otomatis mengurangi take home pay beberapa orang ya, Pak ya. Take home pay, iya. Iya kan? Iya. Mengurangi pemasukan ya, Iya. tidak resmi dari beberapa orang. Jadi akhirnya pasti mengalami banyak kendala-kendala kayak gitu ya, Pak. Itu yang cerita kalau kita bilang harga komoditi ya. Kalau kita bilang penerima negara tuh, itu lebih susah lagi urusannya. Kita bilang digital gini aja deh, batu bara, nikel, Bawang putih ini sudah keriting. timah, mulai sama lagi. Udah ngeduk lu ekspor gitu-gitu aja, nggak bayar royalti, kok enak bener gitu kan. Coba kita bikin sistemnya. Pasti ada aja yang karena inilah, karena itulah, datanya belum bisa disinkronkan lah, segala macam. Ya kita sabar-sabar aja, lama-lama juga pasti terjadi. Maksudnya royalti itu gimana sih, Pak? Jadi kayak orang itu kalau misalnya tambang nih, ya kan dia mengeruk batu bara, ya kan dia ambil batu bara, kemudian dia jual, dia ekspor keluar, dia harus bayar royaltinya ke pemerintah.
ke pemerintah karena dia mengambil hasil Sumber bumi daya alam. sumber daya alam dari Iya. pemerintah gitu kan. Nah Iya. ini tuh nggak pernah dibayar Pak selama ini. Ada yang ekspornya 10, bayarnya 8 gitu kan. Karena datanya, Kok boleh bayar 8 kenapa Pak? karena pemerintah nggak punya mekanisme untuk mastiin lu sebenarnya berapa sih ngirim. Nah sekarang sudah punya karena ditaruh digital. Nih gampangnya cerita gini. Kasih lah John, lu dapet 1.000 hektar, 5.000 hektar. Hak untuk Hak. 5.000 hektar mengolah itu. Gratis Oke. lu nggak beli itu tanah. Oke. Keduk, ya kan? Ya. 5.000 hektar ini kira-kira lu menghasilkan 5.000 ton lah kira-kira. Oke. Lu keduklah 1.000 ton. Mm-mm. Tapi udah ada janjian di depan kan sama pemerintah. Royaltinya 3%. Ya udah. Oke. Dulu lu ngeduk 1.000, lu lapor pemerintah. Pakai kertas nih. Iya. Pemerintah saya ngekspornya 500, padahal lu 1.000 lu. Oh. Kalau sekarang nggak. Lu ngeduk 1.000, begitu lu mau ngekspor, dihitung dulu kan sama surveyor. Oh, sekarang ada. Surveyor ngitungnya Mm-mm. digital. Oke. Surveyor hanya ngitung kalau lu lapor dan kementerian bilang, oke, si John udah gua cek, emang dia Valid. izinnya valid, Mm-mm. dari 5.000 dia baru ngeduk 1.000. Berarti dia nggak ngeduk punya tetangga. Ya dong. Oke. Deh, Mm. kalau kementerian bilang oke, baru dihitung Oke. sama surveyor. Mm-mm. Surveyor ngitung, ini 1.000. Mm-mm. Dah, udah gitu, kan kalau semua ekspor ke bea cukai kan, Mm-mm. bea cukai nggak usah susah-susah. Lihat aja, dari surveyor udah ada belum? Kalau dia bilang udah, harganya jelas, dari kementerian juga udah, ya kan? Mm-mm. Ini digital nih, lu bayangin ini proses, kalau Iya, nggak iya. muncul di screen lu nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Di oke lah sama bea cukai, pindahlah ke pelabuhan. Oke. Sah bandara, lihat, udah ada semua, di print, kapalnya boleh berangkat. Baik. Kebayang nggak lu dulu cuma lu keduk, lu langsung bawa ke kapal berangkat. Berapa yang berangkat kita nggak tahu, tiba-tiba lu lapor, pemerintah gue udah ngekspor 500, ini royaltinya. Pemerintah terima, amin aja. Kayaknya lu banyak ngekspor, ya udah lah lu tenang aja lah. Gitu kan. Oh. Kalau sekarang udah nggak bisa. Baik. Kepantau semua digital tuh. Iya. Gitu loh. Nah itu kita bilang, kerjaan koordinasi, seingat gue kalau batu bara ada 8 instansi. Oh. Jadi kalau lu belum royalti lu bayar di depan, nggak mungkin batu bara lu dihitung. Nggak mungkin. Karena sistemnya tuh berantai gitu loh. Iya. Kalau ini belum, Ini nggak muncul di sini. pasti kelok ya Pak ya. Iya. Jadi dia bisa unlock kalau misalnya Ya, harus kalau udah memenuhi. ada data ini. Hmm. Nah kita bilang gini, lagi awal nih, Mm-mm. ngapain sih gini repot banget. Kita bilang sama pelabuhan, bos, kalau begini nih, kalau ada yang nelfon lu suruh ngelepasin kapal, lu kan jadi ada alasan, belum nongol di sini. Oke. Kalau belum nongol Jadi nih kan nggak bisa. artinya belum bayar Ya. kali, atau lu ngeduk tanah tetangga kali, atau harusnya 1.000 lu ternyata 2.000. Wah, kalau digital Iya, mah iya, selesai lu kagak ada yang bisa protes kan digital Iya, gitu iya, kan, iya. dia nggak diomelin juga. Oke. Itulah yang kita lakuin. Jadi korupsi itu bisa bikin produk mahal, bisa bikin juga negara lu makin miskin. Iya. Karena yang dikeduk sumber daya alamnya gede, harusnya lu dapat 1.000, lu cuma dapat 500. Oke. Ini yang kita kerjain sekarang. Oh, jadi itu dalam satu flow itu aja Pak, itu banyak kepentingan yang bisa Banyak. bermain ya Pak ya. Kalau maksudnya sebelum ada digital gitu. Sebelum digital. Itu bisa. Betul. Oh, pantesan si produsen ini bisa Ya. dia keluar uang pelicinnya ke banyak tempat ya Pak. Oh. Produsen mah asal ngeluarin 10 dapat 100, dia keluarin. Gampang Iya, aja iya, dia iya. makan. Ya pokoknya hitung-hitungannya masuk ya Pak. Hitung-hitungannya masuk. Nah, ini tuh waktu pas diciptakan sistem digital seperti ini yang akhirnya membuat transparansi alirannya sampai misalnya kayak batu bara ujung-ujungnya terus diekspor pakai kapal kan, tapi harus melewati berapa lapis layer ini kan Pak ya. Sistem digitalnya. Nah, ini responnya gimana Pak? Lembaga-lembaga terkait ini dengan adanya sistem digital ini tidak mungkin excited kan ya Pak ya? Nggak mungkin. Tapi beberapa bercanda ternyata beberapa nggak juga mungkin. bahagia dia. Oh, karena Karena banyak juga yang menekan dia sebenarnya kan gitu kan, yang pesen Oh, segala macam, telepon. oke. Nah sekarang dia jadi punya alasan. Bos nggak muncul di screen-nya, gimana gue bisa terusin? Nah Oke. gitu. Jadi dia ada alasan. Digital ini kan enak ya, tertutup. Mm-mm. Tapi seingat gue dulu Simbara namanya, Sistem Informasi Mineral Batu Bara. Mm-mm. Itu di launching sama Menteri Keuangan, sama Menkomar. Akhirnya semua masyarakat ikut ngelihat. Gitu ya. Oke. Ikut ngelihat ini sistem sebenarnya jalan apa enggak.
Kita bilang paling nggak yang ilegal-ilegal udah ngeduk, nggak bayar apa-apa, udah nggak bisa lagi. Oke. Lu bayangin ya, lu ngeduk nggak bayar apa-apa, lu bawa Mhm. ke pelabuhan, nggak akan dikasih izin Iya, berlayar. iya, Ya kan gitu kan? iya, Terpaksa lu bayar dulu royaltinya. iya. Nah, Mhm. barulah dia jalan. Kan gitu-gitu ya. Heeh, heeh. Jadi kita pikir ya negara harus, seingat gue dapat 4 triliun lebih apa zaman Covid dulu. Begitu sistem dijalanin setahun aja, Mhm, banyak mhm. yang terbantu dalam arti kita jangan pikir semua aparat pemerintah ini suka gitu, enggak. Mereka juga pengen juga kerja lurus gitu kan. Ya, Tapi pasti ya ada ya Pak ya, itu iyalah dikotomi itu ya, yang dua-duanya telepon-telepon ya. ini yang berat kan gitu kan. Mhm, mhm. Nah, makanya kita bilang sistem ini melindungi semua orang. Kalau berbisnis saja. Kalau dapat Mhm. untung banyak, silakan gitu. Tapi Oke. kewajiban ke pemerintah bayar. Yang royalti, yang pajak, bayar aja semua. Oke. Ya kita jadi fair aja gitu. Bukan kita ngelarang ada orang beruntung, enggak. Nah, tapi coba kalau misalnya saya tarik lagi ke ini ya Pak ya, ke awalnya gitu. Ini saya sebagai masyarakat awam yang baru dengar berita kayak gini kan, ini langsung agak keriting ya Pak ya, ini saraf-saraf di otak saya Pak. Masalahnya adalah cara dia mendapatkan jatah untuk 500 hektar ini apakah sekarang juga sudah transparan Pak? Atau misalnya kayak siapapun yang masuk, tender gitu, terus Ya. pemerintah random milihnya atau gimana Pak? Sekarang Itu kan udah. karena itu juga basah biasanya kata Betul, orang. betul. Itu di Dirjen Minerba di Kementerian SDM. Itu seingat kita waktu Stranas memaksa dia masuk dalam platform Simbara ini, kan Minerba yang awal nih. Mereka punya 8 atau 9 sistem informasi sendiri yang terpisah-pisah. Jadi ada tapi terpisah-pisah. Pada prinsipnya semua bebas boleh masuk, gitu kan? Ya, kalau memenuhi oke. syarat. Tapi mana yang dikasih izin, mana yang enggak, kalau tertutup orang jadi curiga. Kenapa Betul, John nah masuk itu. dikasih, kenapa gua enggak? Gitu kan? Betul. Syarat sama-sama penuh, misalnya gitu kan. Mhm. Nah, sekarang udah dibikin yang 9 sistem ini jadi terpadu semua. Oke. Jadi bayanginlah Sinkron ya Pak ya. kalau misalnya gua masuk di situ sudah dapat IUP-nya kan jelas berapa hari aplikasinya, syaratnya ABCD. Jadi selalu kita bilang gini, semua namanya izin, jelasin syaratnya apa, berapa lama prosesnya, berapa uangnya kalau memang ada yang harus dibayar. Itu sekarang udah terbuka dan 9 itu udah jadi terkoneksi. Nah, kalau udah terkoneksi nih, kita bisa lihat kan perusahaan mana aja yang dapat izin batu bara. Mana Oke. yang dapat nikel, mana yang dapat timah, gitu lah. Batu bara lah yang paling besar gitu. Nah, kita lihat sekarang ini PTA, PTB, PTC. Ya. Gitu kan. Direksinya ada. PTC ini berarti banyak barang-barang murah ya Pak ya? Beda PTC ya? Iya. Kita lihat ini. Kita kan nggak mau juga ngasih semua ini ke satu orang. Ini ada 3 perusahaan. Ya kan nggak mungkin satu orang loh Pak. Nah, jangan dipikir 3 orang. Belum tentu. Ada yang namanya beneficial ownership. Ini kita janji juga ke dunia nih. Ke Apa itu, komunitas. Jadi dibilang gini, Indonesia gelisah loh Indonesia janji membuka siapa saja BO-nya perusahaan. Ada sekitar 2 juta lah PT. Ini beneficial ownership tadi ya, itu yang BO kita ya. bilang BO. Disingkat BO. Oke. Karena di dunia juga biasa begitu. PT-nya A sebenarnya yang jalanin, yang ngendalin bukan dia. Oke. Bukan direksi, bukan komisaris. PT-nya B semuanya bukan. Itu di dunia juga begitu. Jadi kalau ketangkaplah ini orang. Ini bentar Pak, maksudnya ini gimana Pak ya? Dari direksinya, BOD-nya, PTA dan PTB kan jelas berbeda nih. Betul. Karena nama PT-nya udah beda. Ya. Jadi BOD-nya beda, nih BOD PTB beda. Terus pemegang sahamnya juga beda misalnya. Nah. Jadi kan sama-sama beda Pak. Iya, Sudah beda tapi perusahaan juga. Bisa BO-nya sama. Oh, BO ini jadi dia yang punya. Mengendalikan. Jadi kita bilang dia ngendaliin sebenarnya. Namanya nggak ada di situ, tapi dia ngendaliin. Oh. Gitu. Makanya kita dibilang sama pemerintah, karena kita janji sama dunia, kita bilang, di Indonesia ada perpresnya nih. Kalau orang daftar perusahaan ke Kumham ya dulu ya, Dirjen AHU gitu, dia sebut pengurusnya ini, pemegang sahamnya ini, BO-nya disebut siapa. Si beneficial ownership-nya ini. Bisa jadi ini orang yang ada di sini namanya, bisa jadi orang yang di luar. Oke. Jadi itu kewajiban sekarang buat perusahaan. Oh. Gunanya nih sama korupsi nih.
Ini hubungannya. beneran kisahnya. Tender lah. Mm-mm. 10 perusahaan ikut. Udah bener dong. Ya, betul. Kita Makin sekarang banyak semakin minta, fair. Ya. minta ke LKPP segera secara digital BO-nya dicek. Oh. Secara digital loh, Oke. bukan nulis surat lagi, enggak. Begitu tender dibuka, penawaran masuk, PT A, B, C, D, E, sampai 10, langsung dia connect, situ kelihatan BO-nya cuma 1. Hah? Batalkan tender. Itu memungkinkan, Pak? Mungkin banget. Bentar, Gitu. gini nih pemirsa ya. Jadi ini tuh kalau misalnya teman-teman sulit seperti saya ini ya mencernanya ini. Jadi maksudnya tuh BO itu kayak aktor di balik si perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Jadi kayak dalangnya gitu loh. Kalau di wayang tuh dalangnya ternyata dia punya 10 perusahaan dengan direksi yang berbeda-beda, pemegang saham berbeda-beda, padahal semua dalangnya satu orang. Betul. Dan dia ikut tender yang sama dengan 10 perusahaan yang berbeda. Jadi siapapun yang menang sebetulnya bakal masuk ke dia juga. Betul. Gitu. Jadi ini sebetulnya adalah formalitas belaka ya, Pak? Diaturlah harganya sama dia kan, semau. Oh, jadi akhirnya monopoli jatuh-jatuhnya. Sebenarnya bukan tender nih kan ceritanya kan. Oh, nah, oke. Itu gunanya BO. Supaya kayak kita cerita bawang putih tadi lah, dibukalah neraca komoditas bawang putih buat impor 2025. Masuklah 17 perusahaan. Udah kebagian semua, otomatis BO-nya dicek. 17 ini BO-nya 1, 2, 3, apa 5. Jadi nggak bisa satu orang pakai 3 perusahaan, nggak bisa. Itu satu aja. Sekarang udah bisa dicek berarti, Pak? Udah bisa banget. Dulu belum bisa? Dulu belum bisa, makanya kita bilang dulu cuma 5 semua yang main. Perusahaannya pemainnya itu lagi, tiap tahun dia ganti perusahaannya, kan gampang aja ganti PT. Kalau PT ini udah keseringan, tahun ini dia nggak ikut, ganti PT yang lain. Tapi sekarang ini aja. Nah masalahnya, emang kenapa kalau dipakai begitu? Pasti dia mempermainkan harga. Ya, itu monopoli itu ya, Pak? Kita berlima duduk aja. Kita bikin aja harga 25.000 ya besok di pasar. Ayo sepakat 25.000. Dan ini bukan tender sebenarnya kalau beginian. Gitu loh. Ya korupsinya di situ. Barang 100 bisa aja dia menang dengan 150. Cuma gue yang nawar sendiri. Pantas orang Indonesia itu punya banyak rumah ya di Beverly Hills. USA itu gimana ceritanya sih? Hah? Terima kasih. Pak, ini mungkin kita menginjak fase-fase akhir ya Pak ya. Tapi saya mau meng-highlight aja sedikit Pak. Stranas PK ini katanya selain tugasnya itu menyelamatkan keuangan negara, juga menambah keuangan negara. Nah itu 2 fungsi ini ada bedanya nggak Pak? Kan nyambung kan ya Pak ya? Cuma nyambung. Jadi artinya gini, kalau menyelamatkan uang negara, lu cerita pengeluaran. Ya kan? Pengadaan barang jasa itu pengeluaran. Harusnya lu ngeluarin duit cuma 100, terpaksa ngeluarin 150 karena tendernya kong kali kong. Ini namanya menyelamatkan uang negara. Dengan digital dia cuma ngeluarin 100. Selamatnya 50. Dan kalau penerimaan yang cerita sawit, cerita tadi. Oh iya, betul. Begitu dibikin ini negara harusnya dapat 100, sekarang jadi dapat 200. Karena udah jadi bener semua, ada trackingnya gitu. Nah kira-kira itu kita bilang fokus 2 kita sebut keuangan negara. Keuangan negara itu pengeluarannya jadi diamankan, pemasukannya diperbanyak. Lewat pajak, soalnya kalau udah royalti gitu ya. Jadi itu yang fokus soal keuangan negara. Nah fokus pertama tuh soal tata niaga yang tadi itu. Neraca komoditas dibuka supaya orang ngimpor nggak gelap-gelap lagi, kuotanya berapa, yang dapat siapa, kalau ini dibuka plus. Itu cerita soal tata niaga dan perizinan. Gitu ya. Nah yang ketiga tuh tentang ini nih orang-orang birokrasi, reformasi birokrasi, aparat, nih kejaksaan, polisi, KPK gitu. Itu cerita di situ. Kita bilang ya sama digitalisasi juga, kita bilang semua kasus yang ada di kepolisian pidana dimasukkan ke sistem. Nanti habis dari kepolisian kan dia dituntut di kejaksaan. Ada juga di sistem. Dari kejaksaan pindah ke pengadilan. Ada juga di sistem. Dari pengadilan orangnya masuk lapas. Ada juga di sistem. Jadi kita bisa track nggak ada yang hilang nih kasusnya. Nah itu digital juga. Itu yang kita coba lakukan. Memang kita bilang gini, banyak yang lain lagi masih ada area korupsi nih gitu. Kok Stranas nggak pegang? Kita mohon maaf karena perpresnya bilang kita cuma fokus boleh 3.
Dulu lagi zaman Presiden Jokowi dibilang supaya lebih fokus lu 3 aja dulu karena ini yang paling penting nih. Ya. Tata niaga, keuangan negara, sama reformasi birokrasi gitu. Pak Hala, terima kasih banyak Terima kasih. karena sudah nggak bisa bilang menjadi tamu ya, gue yang tamu di sini. Karena sudah mencerahkan pikiran saya yang nggak tahu apa-apa nih sebenarnya, Pak. Tahu lah lu. Tapi kayak wow, kaget banget sih melihat segala yang tadi dijelasin sama Pak Pahala itu. Sebetulnya itu ruwet pemirsa ya, tapi kayak Pak Pahala bisa menyampaikannya ya ruwet juga. Tapi maksudnya saya masih bisa terima. Pak nggak bisa, kalau seruwet itu nggak bisa disampaikan sederhana, Pak. Memang ruwet. Iyalah. Bukan, tapi John yang gue mau bilang gini. Ini kita ngomong begini jangan dibilang Indonesia udah suram mau kiamat. Iya, enggak ya Pak. Masih ada Justru harapan. harapannya banyak. Gitu. Oke. Tapi perlu waktu. Itu aja sih. Dan itu jangan juga dibilang Indonesia nih jelek. Enggak. Ya. Bagus kok di banyak hal. Ya. Hanya namanya pencegahan ya kan gitu kan. Kalau orang tangkep orang demen. Kalau pencegahan orang nggak suka gitu. Jadi kita justru mau bilang sama Estranas mau bilang di sektor-sektor ini udah mulai membaik lu. Gitu aja. Bahwa dia runyem, iya. Tapi ada harapan tetap. Gitu. Ya. Jadi keep going. Nah. Jadi kita gagalkan itu hashtag kabur aja dulu ya. Iya, Gagalkan ya. Ya ada keluar negeri belum tentu lo sukses juga di luar negeri. Kita jadi gembel juga di sana ya kan. Mendingan di sini aja udah. Tapi kalau ada channel tolong saya di DM. Ya, oke. Pak Pahala, terima kasih banyak, Pak. Atas semua pencerahannya. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Pahala Nainggolan. Jangan lupa pokoknya pemirsa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube-nya Stranas PK ini. Dan sampai ketemu lagi dengan John Pantau, pencegahan korupsi di YouTube channelnya Stranas PK dengan tamu-tamu yang lain yang tidak kalah war dan dar-der-dornya ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Dadah. Jujur itu kan sesuatu yang kayaknya menjadi titik lemah di mana korupsi itu terjadi. Karena kejujuran nggak dilatih. Lo bisa melakukan sesuatu tetap baik meskipun nggak ada yang ngontrol lo. Itu pribadi yang sempurna. Tapi lo melakukan baik kalau ada pimpinan lo. Tapi nggak ada pimpinannya ngomongin pimpinan. Nah itu kayaknya integritasnya agak diragukan. Itu gue nggak bisa begitu.